Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddil lisani wa di qalbi bi akin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, melanjutkan kajian fikih ibadah kita masih di dalam kitab yang sama, kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah, karya guru kita Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan dan penjagaan kepada beliau dalam panjang umur, dalam ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki bab yang baru lagi, yaitu faslun fi bayani mubtilatit tayammum, pasal atau bab yang menjelaskan hal-hal yang membatalkan tayammum. Yaitu di sini disebutkan faslun mubtilatut tayammumi salasatun, pasal yang menjelaskan hal-hal yang membatalkan tayammum itu ada 3. Di sini pengarang Safinatun Najah menggunakan lafaz mubtilat, bukan nawaqid. Padahal maknanya sama, yaitu hal yang membatalkan tayammum, akan tetapi pengistilahan mubtilat itu sesuai apa yang diistilahkan oleh para ulama pendahulu beliau dan pendahulu daripada ulama kita. Yaitu yang pertama, al-awwalu minats salasati allati yabtulu biwahidin minha at-tayammum. Yang pertama daripada 3 hal yang membatalkan tayammum, yaitu adalah ma'abtalal wudu, yaitu adalah yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayammum, yaitu adalah husulu syai'in min nawaqidil wudu sabiqah, terjadinya sesuatu yang membatalkan wudu yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Hadza in kana tayammumuhu 'anil hadatsil asghar. Ini idza kana tayammumuhu, apabila tayammumnya itu untuk karena dia memiliki hadas kecil. Fa in tayammama 'anil hadatsil akbar ubiha lahu ma yubahu bil ghusl. Maka jikalau dia bertayammum karena hadas akbar, karena dia punya hadas akbar, kemudian dia tayammum karena enggak ada air ataupun faktor-faktor yang lain, maka dia diperbolehkan hal-hal yang diperbolehkan seseorang ketika dia sudah mandi. Misalkan dia boleh lagi untuk iktikaf di masjid, tinggal di masjid, membaca Al-Quran. Ya, karena ini orang-orang yang kena hadas akbar, kemudian kalau dia sudah mandi, diperbolehkan itu. Maka ketika dia sudah tayammum, dia boleh iktikaf, dia boleh membaca Al-Quran dan membawa Al-Quran. Summa idan taqadha binaqidin min nawaqidil wudu, maka kemudian apabila wudunya seseorang itu atau orang yang sudah tayammum dan tayammumnya tadi itu karena dia tertimpa hadas akbar, kemudian dia batal tayammumnya lantaran dia mungkin keluar air kencing, dia kencing ataupun kentut, fayahrumu alaihi ma yahrumu bil hadatsil asghar faqat, maka hukumnya dia tetap diharamkan untuk melakukan hal-hal yang biasa orang itu terjangkit hadas kecil. Jadi misalkan dia sudah tayamum yang pertama, awalnya dia tayamum karena hadas akbar, akhirnya dia tayamum, maka dia boleh iktikaf, boleh membaca Al-Quran, boleh tinggal di masjid dan lain sebagainya. Kemudian tayamum ini kan dia karena hadas akbar, ternyata setelah itu dia terjangkit daripada hadas kecil, kentut misalkan. Maka yang seperti ini dia tidak diperbolehkan untuk misalkan membawa Al-Quran, ya nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf. Tapi kalau tinggal di masjid ya nggak apa-apa. Atau membaca Al-Quran juga nggak apa-apa, karena dia batalnya itu terjangkit karena hadas kecil. Wasani, yang kedua, yaitu adalah riddatu, yaitu adalah riddah, murtad. Azanallahu wa iyyakum minha. Mudah-mudahan kita dan panjenengan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari murtad ini. Wa qad marra anha qatul islami haqiqatan aw hukman, dan sudah kita bahas bahwasanya murtad itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah murtad hakikoh secara hakikat ataupun secara hukum.
sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu ketika kita membahas ghairul muhtaram, sesuatu hal-hal yang bukan muhtaram. Wa inna ma yabtulu birriddah, hanya saja tayamum itu bisa batal karena orang itu murtad, li'annahu ibadatun dhaifah, karena tayamum itu adalah ibadah yang lemah. Idbihi yustabahu fi'lu syai', karena dengan tayamum itu kita minta diperbolehkan melakukan sesuatu yang biasa diperbolehkan ketika orang itu wudu. Walas tibahata ma'ridah, dan nggak ada istilah kita minta diperbolehkan sedangkan ada orang ini riddah. Kasarannya itu kita minta rukhsah, minta keringanan, minta diperbolehkan kepada Allah agar kita bisa sholat, agar kita bisa membaca Al-Quran. Itu seperti keringanan dari Allah. Maka ketika ada orang murtad melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak percaya kepada Allah, kemudian dia mau tayamum, ya nggak sah, nggak mungkin. Murtad ini sifatnya adalah menentang Allah, dan tayamum sifatnya adalah minta keringanan, minta diperbolehkan oleh Allah agar kita bisa melakukan hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat, seperti ibadah-ibadah yang sudah kita pelajari, seperti sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Baik, wasalisu, dan yang ketiga yaitu adalah tawahumu wujudil ma', yaitu menyangka wujudil ma', adanya air, masih persangka. Ya, wa mislu tawahumi al-ilmu biwujudil ma'i min duni ha'ilin yamna'u minal wusul ilaih, yaitu seperti halnya orang itu menyangka adanya air, yaitu ketika dia al-ilm, tahu beneran kalau kalau ada air tanpa adanya halangan atau penghalang yang mencegah dia agar dia bisa sampai ke air tersebut. Ya, baik hal yang mencegah itu adalah hewan buas ataupun yang lain sebagainya. Intaya mama li faqdih, jikalau dia tayamum li faqdih, karena nggak ada air. Ya, karena nggak ada air. Hadza idza kana kharija shalah, tentu ini hukumnya apabila di luar salat, alias ketika dia tidak melakukan salat. Ai qabla talabusi bis shalah bi an kana qabla tamamir ra' min akbar aw ma'ahu ma'tamada ramli, yaitu gambarannya dia sebelum sholat itu gimana? Ketika dia belum sholat, belum melakukan sholat, atau dia mau melakukan sholat dan sebelum mengucapkan kalimat ra' di dalam kalimat Allahu Akbar, sebelum ra' Allahu Akbar, dia masih belum dianggap masuk sholat. Maka ketika dia tahu adanya air atau menyangka adanya air, langsung batal tayamum tersebut. Bahkan menurut Imam Ramli, au ma'ahu, bahkan ketika takbir, ya itu itu sudah termasuk sebelum melakukan tayam sholat. Nah, jadi masih bisa orang itu membatalkan sholat. Jadi ketika dia takbir, Allahu Akbar, kemudian ketika dia takbir pertengahan itu dia menyangka adanya air, maka menurut Imam Romli batal. Nggak nunggu Allahu Akbar, tapi ketika pertengahan langsung batal. Ini pendapatnya Imam Romli. Falau ra'ahu wal halatu hadi, maka ketika dia melihat ada air dan keadaan dia seperti itu sebelum sholat, atau dhanna wujudahu batala tayammum, atau dia menyangka adanya air, maka batal tayamumnya ketika itu. Li'annahu lam yushra' fil maqsud, karena dia lam yushra', belum memulai fil maqsud, di dalam hal yang dimaksudkan, yaitu ibadah, yaitu sholat. Fasara kaman law ra'al ma' fi asna'i tayammum, maka hukumnya yang seperti ini itu sama seperti dia melihat air ketika dia berada di tengah-tengah tayamum. Ketika asik tayamum, awal-awal tayamum, dia melihat air, maka ya nggak boleh dia tayamum langsung ambil air untuk wudhu, seperti itu. Wa hadza ma'khudun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, as-sa'idu thayyib kafik, tanah yang suci itu cukup buat kamu. Wa ilam tajidil ma' asyra sinin, meskipun kamu tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza wajadtal ma' fa amishu jildak, maka kalau kamu sudah sudah menemukan air, maka tinggalkan kulitmu untuk menyentuh tanah, biarkan wudhu saja. Wa idza tayammama li faqdihi walakin ra'ahu aw alima wujudihi fi atna'i shalah. Ini permasalahan baru. Apabila dia sudah tayamum, kemudian tayamumnya ini karena nggak ada air, kemudian dia melihat air atau dia tahu ada air ketika dia sholat, pertengahan sholat dia tahu ada air, dan termasuk orang itu tahu, itu menyangka, orang menyangka, yaitu kira-kira prasangkanya itu 51% sampai 99% prasangka, ya bukan ragu-ragu, ya. Bi khilafi tawahum, berbeda lagi kalau menyangka yang sifatnya di bawah 50%. Banyakan nggak ada kayaknya.
Tapi prasangka ada air ada, cuma sedikit, cuma 10%, 20%, itu nggak dianggap tawahum. Jadi perbedaan antara tawahum sama dhon yaitu adalah tawahum nilai sangkaannya itu kecil, 10%, 20%, 30%, di bawahnya 50%. Tapi kalau dhon yaitu menyangka itu di atas 50% prasangkanya. Fa inna tawahuma huna la atharolah, karena orang yang menyangka tawahum dengan prasangka yang kecil itu nggak ada efeknya. Fa fi hadhil mas'alah tafsil, maka permasalahan seperti ini kalau dia lihat air, tahu ada air atau menyangka banyak ada air, maka seperti ini masih tafsil, perinci hukumannya. Gimana itu? Wa huwa in kanatis sholatu wa la tasqutu bidzalika tayammum. Jikalau salat ini tidak bisa gugur kewajibannya alias wajib mengulanginya ya karena dia sholatnya dengan tayamum, bi anka nabi mahallin yaghlubu fihi wujudul ma', seperti dia sekarang ini tayamumnya ini dia lakukan berada di di tempat yang memang sering ada air, ternyata suatu waktu di situ nggak ada air, batalat sholatuhu wa tayammumuhu 'alal masyhur, maka pendapat yang masyhur sholatnya batal dan tayamumnya juga batal. Kenapa? Idza fa'idata bil istighali biha, karena nggak ada faedahnya ketika ente bil istighal, menyibukkan diri ente dengan sholat. Ya, li'annahu labudda min i'adatiha, karena pun ketika selesai sholat ente masih diwajibkan untuk mengulangi sholat, mengqadha'i sholat. Maka daripada kamu lanjutkan sholat, mending kamu batalkan dan batal sholatmu dan tayamummu, langsung datangi tempat air, wudhu langsung. Seperti itu. Karena ente berada di tempat yang sering ada air, karena tempat yang sering ada air. Berbeda kalau memang tayamumnya orang ini atau dia berada di tempat yang jarang sekali ada air. Memang di tempat ini jarang sekali ada air. Nah, ini hukumnya gimana? Awis tawil amron, atau ternyata kadang-kadang di sini memang sama saja. 50% ada air, 50% nggak ada air. 50-50. Ya, ini gimana hukumnya? Lam tabtul sholatuh. Maka yang seperti ini ketika dia melihat ada air di posisi atau di tempat yang memang sering nggak ada air atau 50-50, ada air sama nggak ada airnya, maka hukumnya lam tabtul sholatu, sholatnya nggak batal, wala yabtulu tayammumuh, dan tayamumnya nggak batal illa bimujarradi salamihi, kecuali selesai dia salam, selesai, maka tayamumnya batal, sholatnya juga selesai. Naam yusanu lahu qat'ah, memang dalam hal seperti ini, keadaan seperti ini, dia disunahkan untuk membatalkan sholatnya karena dia tahu ada air, meskipun dia nggak wajib mengulangi sholatnya karena dia berada di tempat yang jarang sekali ada air. Li'adaiha biwudu in kana hunaka waqtun li'adaiha fi. Ya, dan kesunahan untuk membatalkan sholatnya dan kita disuruh wudu, itu kenapa? Agar kita bisa sholat menggunakan wudu, dan apabila masih ada waktu cukup untuk melakukan sholat lagi. Wa sunniyatu qat'uha lil khuruj min khilaf, dan kenapa hukumnya kok sunnah untuk membatalkan sholat dan kita ambil air dan wudhu saja? Karena ada pendapat yang memang mengharamkan melanjutkan sholat ketika tahu ada air, meskipun kita berada di tempat yang sering nggak ada air. Wal murad bil mahal alladhi yandur au yaqlu fi ba'dul ma' yustil al-amrad. Sekarang apa sih yang dimaksud tempat yang sering adanya air? Yang sering adanya air atau sering nggak ada air atau 50-50, kadang ada air, kadang ada air. Ini tempat apa yang dimaksud? Tempat yang bagaimana? Maka di sini menurut Imam Ibnu Hajar yang dimaksud tempat yang seperti itu adalah tempat tayamum. Jadi misalkan panjenengan tayamumnya ini di tempat sering adanya air, atau di tempat tayamumnya di tempat yang sering nggak ada air, atau tempat yang 50-50, kadang-kadang ada, kadang ada. Ini maksudnya tempat adalah tempat tayamumnya dia. Kan kadang-kadang orang-orang itu kadang tayamum di satu tempat, sholatnya di tempat yang lain. Misalkan seperti itu. Wa mahallu sholah inda Romli, tapi menurut Imam Romli ini bukan tempat tayamum, tapi tempat sholat. Jadi seperti itu. Yang dimaksud menurut Imam Romli adalah tempat yang di situ sering ada air atau sering nggak ada air. Yang dimaksud menurut Imam Romli adalah tempat sholat. Wa tayammumul mayyit mithlu tayammumil hayy fi tafsil madhkur, dan hukum tayamumnya mayit itu seperti orang yang masih hidup di dalam tafsil yang sudah kita jelaskan tadi. Falau yummima mayyitun thumma wujidal ma' qabla shalah alaih batala tayammumu wajaba ghusluh. Maka seandainya mayit ini sudah ditayamumi, misalkan nggak ada air dan dia ditayamumi, semua wujudul ma'e, ternyata sebelum disolati ada air, batala tayammumuhu wa wajaba ghusluh, wajib ditayamum, batala tayammumuhu,
tayamumnya batal dan wajib bagi dia untuk memandikannya. Jadi tayamum tadi batal, wajib bagi dia untuk memandikan orang yang sekelilingnya untuk memandikannya. Wa in kana ba'da sholati alaiha au fi athnaiha. Atau ketemu air, ada air ketika selesai sholat, ketika mayitnya sudah disolati atau ketika kita menyolati mayit. Maka hukumnya gimana? Fa in kana bi mahallin yaghlubu fihi wujudul ma'. Kalau kita berada di tempat yang sering ada air, maka hukumnya yaitu adalah wajib ghusluhu wa sholatu alaih. Maka wajib bagi kita untuk memandikannya wa sholatu alaih dan mensolatinya lagi, ya. Walau udrija fi akfanihi ma lam yudfan. Meskipun dia sudah tadi dalam keadaan sudah dimasukkan ke kafannya, malam yudfan, selama belum dikubur. Selama belum dikubur, meskipun dia sudah disolati dan dia berada di tempat yang mana di situ sering ada air, maka ayo semuanya batal tayamumnya dan wajib dimandikan lagi dan wajib disolati lagi dan dikafani dan terus dimakamkan. Seperti itu pembahasan daripada hal-hal yang membatalkan tayammum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.